air warga. Dan air saat ini teman-teman kita mengingat kembali ya beberapa peristiwa yang sangat bersejarah. 2 hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, Sungai Pikatan telah terjadi banjir bandang, termasuk sungai-sungai yang berasal dari lereng Gunung Anjas-Moro, Welirang, Arjuno ini telah kemudian bersatu ke Sungai Brangkal yang menyebabkan tanggul di Sungai Brangkal juga jebol. Jadi kondisi di atas dari Sungai Brangkal itu seperti ini. Ini kelihatannya bekas sawah teman-teman. Jadi ini bekas sawah, kemungkinan ini adalah padi ya. Yang padi yang kemudian terkena banjir bandang dari aliran sungai ini. Jadi kondisinya luar biasa sekali ya teman-teman. Bagaimana kemudian sawah ini berubah menjadi tertutup lumpur. Bahkan seperti gelondongan kayu ini terbawa arus dari arah lereng Gunung Anjas-Moro yang ada di atas ya. Nah, termasuk juga ada batu raksasa yang terbang. Nah, luar biasa sekali. Jadi hamparan sawah ini telah jejak-jejak banjir ya, sehingga terbentuknya cekungan-cekungan. Nah ini, biasanya ini banyak pagernya ini pakai ikan kucing ini biasanya ini ya. Termasuk kemudian kayu-kayu gelondongan seperti ini. Nah ini terbawa arus sungai ini di atas ini kayu-kayu ini. Luar biasa sekali ya sejak banjir bandang ini. Nah banyak ya sesuatu yang aneh-aneh ya yang terbawa arus dari atas hutan ya. Apa ini ya, hitam-hitam ini ya. Ayo teman-teman kita lanjutkan melihat kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Nah ini jadi sejak demikian dahsyatnya ya banjir bandang ya, batu-batu besar pun ikut hanyut gitu ya. Ada batu yang warna merah yang aneh itu ya, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru ya. Sangat terlihat sekali ya dahsyatnya banjir bandang ya. Gelondongan kayu sebesar ini bisa hanyut. Nah, itu berat sekali ya kayunya ini. Nah, kayu apa ini dari hutan atas ini ya yang terbawa hanyut oleh sungai. Yang sebenarnya ya tanggul di desa Wringinrejo, Kecamatan Slopo, Kabupaten Mojokerto ya, yang telah merendam rumah-rumah setinggi setengah meter atau sekitar 50 cm ya. Ini ternyata memang jika kita flashback ke belakang, tahun 2004 itu juga pernah terjadi banjir lumpur yang menenggelamkan kota Mojokerto juga. Lumpurnya ini setinggi 30 cm yang juga dari lereng Gunung Anjas-Moro, Welirang ya, yang terutama dibawa oleh aliran-aliran sungai ini ya, Sungai Pikatan, Sungai Galuh, Sungai Boro, sampai Sungai Lebak Jabung ya. Ini semuanya menyatu ke Sungai Berantas sehingga Sungai Berantas itu menerima debit air yang cukup banyak sehingga tidak kuat tanggul-tanggulnya itu bisa jebol juga. Seakan-akan memang bencana itu tiap 20 tahun sekali sehingga kemudian bencana yang tidak bisa diantisipasi ini bisa dipersiapkan agar tidak terjadi kemudian dampak yang lebih besar tentunya ya. Ini tuh bekas rumpun bambu teman-teman. Rumpun bambu yang sangat berat ini pun ini bisa terbawa hanyut oleh aliran sungai ya. Kayu-kayu dan bambu-bambu ya. Bambu juga hanyut teman-teman. Nah ini bambu apa ini teman-teman? Hanyut juga teman-teman. Nah ini, aduh, apa ini teman-teman? Oker ya. Tuh, ada bambu yang hanyut juga teman-teman. Ini teman-teman. Sama-sama ini teman-teman. Pisang hanyut. Pisang. Nah itu teman-teman, pohon juga hanyut teman-teman. Ini pohon juga hanyut. Biasanya pohon kapuk atau pohon randu. Nah ini dahulunya sawah teman-teman. Sawah yang tanaman padi yang sudah hampir menguning ya. Ini sawah bekas tanaman padi yang hampir tua atau menguning. Ini semuanya terkena menjadi sungai kembali teman-teman. Aduh luar biasa sekali. Apa ini yang besar dan hancur ini? Ini teman-teman. Rasain teman-teman.
batu kejutan mas. Ini teman-teman. Nah, batu ini juga hanyut ini. Nah ini Hanyut. Batu segini. Hanyut kelihatannya ini teman-teman. Batu segini besarnya hanyut ini. Batu raksasa ini hanyut ini. Dan ini semua flashback ke belakang lagi ya. Kenapa kemudian kerajaan Majapahit, istana dan kotanya itu di Trowulan itu juga di kipas aluvial dari lereng Gunung Anjas-Moro. Artinya Majapahit dengan membangun kolam segaran 6 hektar, kanal-kanal puluhan dan ratusan, termasuk kemudian jenis-jenis kolam seperti balung dowo, balung bunder. Ini semuanya tentunya mengantisipasi dampak yang lebih besar dari banjir bandang yang disebabkan oleh luapan Sungai Belangkal. Dan di situ kita lihat teman-teman ada batu terbang teman-teman. Nah ini. Jadi di sini ada batu raksasa ya, dari terbang, ya, terbang ini teman-teman. Nah, ini kalau tergerus oleh air terus dan banjir bandang, bisa-bisa ini batu raksasa melayang menuju ke desa-desa yang ada di bawahnya. Nah, tentunya hal seperti ini tuh kita harus tanggulangi ya. Memang pada masa kolonial itu lereng-lereng Gunung Anjas-Moro itu pernah digalakkan penanaman pohon jati untuk menanggulangi dampak yang lebih parah jika digagalkan. Termasuk sebenarnya ya kalau seperti ini kita bisa mengetahui kondisi hutan yang ada di atas tidak hanya kemudian menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar hutan, tetapi juga masyarakat yang ada di bawahnya sampai kota-kota Mojokerto itu memiliki dampak dari luapan sungai-sungai yang seperti ini. Ini apa yang teman-teman? Nah, kayu-kayu seperti ini teman-teman ya, ini banyak sekali kayu-kayu seperti ini ya. Ini yang terbawa oleh arus sungai yang maha dahsyat. Dan bagaimana kemudian kedahsyatan kalau sungai ini bisa menghanyutkan batu-batu raksasa ini. Tentunya di masa purba atau masa lalu batu-batu ini tentu dari atas gunung yang terbawa oleh aliran sungai. Sama seperti ini teman-teman. Ini sudah melayang ini sudah. Oh lihat teman-teman, ini sudah melayang teman-teman. Nah bawahnya ini sudah melayang. Dan pasti ini akan terbawa oleh arus raksasa yang jika curah hujan intensitasnya di atas tuh sangat-sangat besar sekali. Termasuk persawahan ini benar-benar menjadi semacam sungai kembali ya, sehingga sungai ini menjadi semakin sangat lebar dan luas sekali. Dampak yang sangat parah yang bisa kita lihat ya. Nah ini nampaknya batu-batu raksasa ini hanyut terbawa oleh arus sungai. Mungkin dari sini kita juga bisa menemukan benda-benda artefak-artefak kuno ya yang terbawa hanyut oleh aliran sungai. Semoga kemudian menjadi evaluasi dari kita bersama. Bencana tiap 20 tahun sekali, baik itu 2004 maupun saat ini 2024. Ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga tentang pemetaan tata kota, termasuk penanggulangan, membentuk tim penanggulangan bencana tentunya untuk memberikan semacam motivasi agar ketika terjadi bencana tanggap gitu ya, termasuk kemudian di desa-desa sudah sewajarnya pengumpulan donasi-donasi untuk membantu saudara-saudara kita ya yang terdampak, yang terkena musibah saat ini ya. Semoga kemudian ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya banjir bandang yang dari lereng Gunung Anjas-Moro Welirang ini tidak hanya tanggung jawab masyarakat sekitar gunung saja, melainkan juga masyarakat semuanya secara luas gitu ya untuk memperhatikan kelestarian alam dan hutan. Semoga bermanfaat teman-teman. Nah, ini bekas banjir bandang ya, bekas banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi dan lama. Itu disebabkan dan sedang banyaknya atau penggundulan hutan ya. Ini. Jadi kalau sudah jadi begini, ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah saja, sebenarnya juga dari pemerintah juga masyarakat. Ini harus berkolaborasi ya untuk melestarikan alam. Ini. Nah, setelah ini ada banjir bandang, ini juga ini fenomena alam yang batu yang sedemikian besar itu terbang saudara ya. Seperti terbang ya, seperti di atas awan ya. Ini batu raksasa dan di atasnya seperti ada coretan-coretan atau permunculan seperti pahatan seperti itu.
Dan di atasnya lagi ada tumbuh-tumbuhan atau rumputan dan apa jenis-jenis anggrek di saudara ya. Yuk kita telusuri lagi. Ini batu sebenarnya batu ini juga hanyutan dari atas saudara ya. Ini sudah hanyut dari atas ini sampai di sini. Mungkin debit air sudah mulai menurun ya, jadi nggak jadi hanyut sih saudara ya, nggak terhanyut ya. Jadi nyampe di sini dan terus akhirnya membentuk bendungan ya, bendung air gitu ya. Ini saudara ya. Dan yang di sayangkan eman lagi ya. Ini sawah itu saudara ya, tanaman padi ini ya. Ini tanaman padi yang sudah rata. Sekarang sudah tertimbun lumpur ya. Ini kasihan sekali petani yang menanam ini. Sudah waktunya panen. Sudah untuk makan warga ya. Sudah dapat hasil ini tertimbun lumpur akibat dari luapan Sungai Galuh ini. Nah, sampai di sini dulu penulisan kami. Salam lestari, salam budaya, Rahayu.